Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu 11 sesudah Pentakosta dan selamat beribadah pada hari ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing berkenan pada Tuhan dan olehnya kita diberkati. Pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Pendeta Richard Tumundo STH. Jemaat, mari berdiri. Kita memuji dan memuliakan Allah melalui pujian Kitab Bakti 18. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Terimalah votum dan salam pertolongan kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kami persilakan jemaat duduk. Jemaat, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih. Kasihilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Jadi
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan ingin bertobat, disampaikan berita anugerah seperti tertulis di dalam surat Yohanes yang pertama pasal 1 ayat 9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gita Bakti 50 Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang beribadah di rumah ataupun di mana saja, tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran dan hati dari semua kami yang akan mendengar firman-Mu, agar kuasa Roh Kudus memberi kami penerangan untuk memahami dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus kami mohon, kabulkan doa kami. Amin. Jemaat, mari berdiri. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29 yang mengatakan, pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan apapun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi,
ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu tidak melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antar mereka. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, peristiwa pahit yang dialami oleh Rasul Paulus di Yerusalem mengingatkan saya pada apa yang pernah Tuhan Yesus sendiri katakan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Injil Matius 10 ayat 22a, Tuhan katakan, dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku, dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Jadi ucapan Yesus ini memberikan kita peringatan bahwa kalau kita bersaksi tentang nama Tuhan, ada hambatan, ada tantangan, ada tuduhan, ada fitnahan, bahkan sampai pada penganiayaan dan penghancuran. Tapi itulah yang Tuhan Yesus ingatkan. Rasul Paulus, saudara-saudara, kita tahu itu hanya melaksanakan tugas memberitakan kerajaan Allah yang berpusat pada kedatangan Yesus yang disalib dan mati di kayu salib. Pemberitaan Paulus bukan menentang pemerintah pada saat itu. Pemberitaan Paulus bukan mengolok-olok menghina agama Yahudi. Pemberitaan Paulus juga, Bapak Ibu Saudara, bukan ingin melenyapkan tradisi warisan nenek moyang sebagaimana yang dianut selama ini. Tetapi pemberitaan yang berfokus pada Yesus yang bila diimani, manusia akan menerima keselamatan. Namun ini tidak diterima oleh orang-orang Yahudi, teristimewa para petinggi-petinggi Yahudi. Itu sebabnya kita tahu di dalam ayat 17 dia ditangkap di Yerusalem. Dia dituduh sehingga para prajurit membawa Rasul Paulus di ibu kota kerajaan saat itu,
yaitu Roma. Tuduhannya Bapak Ibu saudara-saudara yang paling utama itu adalah Paulus dianggap sebagai orang yang membangkang terhadap bangsanya sendiri. Jadi kalau kita pakai dalam istilah ketatanegaraan, dia disebut pengkhianat yang tidak mengakui tradisi yang ada pada bangsanya, yaitu Yahudi. Dan karena itu tuduhannya sangat serius. Setelah dia diperiksa ayat 18, ternyata itu tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Penguasa Roma bermaksud untuk melepaskan dia. Tapi saudara-saudara, ada suara mayoritas di sini dari para pemimpin-pemimpin, petinggi-petinggi Yahudi yang saudara dan saya mungkin sudah tahu agama mereka agama legalistik. Mereka tetap mendesak penguasa-penguasa Roma untuk menahan dan menangkap Rasul Paulus. Dan itu sebabnya kita bisa mengerti mengapa akhirnya Paulus naik banding ke Kaisar. Karena dia adalah warga negara Roma. Saudara-saudara, sambil menunggu putusan dari Kaisar terhadap banding yang dia ajukan, kita lihat bagaimana sikap Paulus ketika dia dituduh, ketika dia ditangkap, ketika dia dipenjarakan. Dia tidak marah, dia tidak kecewa, dia tidak dendam. Dia malah membangun sebuah dialog, sebuah percakapan yang didasarkan pada iman dan juga persaudaraan sebagai satu bangsa. Karena itu mulai ayatnya yang ke-18 sampai 19, 20 ada upaya dari Paulus mengundang para petinggi-petinggi Yahudi yang ada di Roma untuk berdialog dengan Paulus. Dan saudara tahu percakapan itu mulai dari pagi sampai sore hari 23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan pemimpin-pemimpin Yahudi bersama dengan rakyat sebahagian besar itu mendatangi Paulus yang hanya seorang diri, itu pun dalam status sebagai seorang tahanan, walaupun dia masih diperkenankan untuk menerima tamu. Tapi yang namanya Paulus, dia tetap mempertanggungjawabkan semua kesaksian yang sudah dia beritakan, yang sudah dia sampaikan. Malah dalam ayat 23 tadi, ia menjelaskan pengharapan Israel itulah yang ia beritakan. Penantian mereka tentang kedatangan Mesias dari keturunan Daud, itu yang dia sampaikan. Cuma karena persoalannya mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias. Dan itu yang membuat akhirnya keselamatan ditujukan kepada bangsa-bangsa lain. Pengharapan itulah yang diberitakan Paulus. Penantian mereka itu yang disampaikan, tapi itu dituduh sebagai pembawa ajaran-ajaran yang sesat. Termasuk di dalamnya saudara, dakwaan terhadap pelanggaran tradisi yang berlaku. Saya kadang bertanya, kalau Bapak Ibu Saudara ditanya begini, apa tradisi GPIB kalau ibadah keluarga, ibadah pelkat? Pasti bungkus-bungkus kan? Kalau ada kue atau ada makanan. Kata mereka itu sudah tradisi. Untungnya negara kita sudah melarang penggunaan kantong plastik
Jadi kalau Bapak Ibu mau sekali-kali ibadah keluarga, bawalah tas kulit atau kain. Karena tuan rumah tidak menyediakan kantong plastik. Ini bicara juga soal antropologi budaya. Iman Kristen tidak pernah menentang warisan dan tradisi yang berlaku. Dan kita tahu di Indonesia ini majemuk dalam soal tradisi dan warisan. Dan itu harus dihargai. Itu harus dihormati, bukan ditentang. Karena pemberitaan Injil yang bagus adalah menerangi semua warisan-warisan nenek moyang. Jadi dengan kata lain, kalau saya memberitakan Injil ke tanah Jawa, saya harus tahu filosofi dan budaya orang Jawa. Kalau saya memberitakan Injil di tanah Papua, saya harus mengerti kebiasaan yang berlaku di tanah Papua. Jangan orang nyekar kita bilang itu sudah menyembah berhala. Itu berbahaya dalam tradisi. Ini tuduhannya ini. Orang Yahudi terhadap Paulus. Dia membongkar tradisi-tradisi yang berlaku dan sudah turun-temurun. Bapak, Ibu, Saudara, setelah Paulus memberikan penjelasan itu, firman katakan ada yang percaya, tetapi ada juga yang tidak percaya. Jadi tugas kita itu beritakan saja nama Tuhan. Berikan kesaksian tentang nama Yesus itu. Apakah orang itu mau yakin dan percaya itu urusan Roh Kudus? Apakah mereka menolak, mereka menentang, itu bukan perkara kita. Karena tugas dan panggilan kita adalah memberikan kesaksian tentang kedatangan kerajaan Allah. Itu dalam bahasa Yunaninya Basileia Tuteo. Artinya apa? Di mana gereja ada, di situ ada keadilan, ada kebenaran, ada damai sejahtera, bukan kerusuhan, perpecahan, dan keributan. Itu makna kedatangan Yesus. Itu makna pemberitaan gereja sampai hari ini. Maka sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Paulus, mari saudara kita juga selalu membangun dialog terhadap orang-orang yang menuduh kita, membenci kita, memfitnah kita. Bangun sebuah percakapan. Karena semua itu kita lakukan demi memelihara kesatuan dalam kemajemukan kita. Apalagi saudara dan saya tahu, dalam jemaat itu kita majemuk juga dalam soal pemahaman. Itu sebabnya kita memerlukan percakapan yang didasarkan pada iman kita dan pada kasih untuk menjaga keutuhan. Dengan sikap dan cara seperti itu, maka kita membangun sebuah misi dialog yang diberkati oleh Tuhan. Laksanakan itu Bapak Ibu Saudara, dan ingat apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita umatnya. Tuhan memberkati jemaat. Amin. Kita masuk dalam saat teduh merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Setelah itu kita nyanyi Selamat di Tangan Yesus.
Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik diundang berdiri dan bersama dengan gereja orang percaya di segala tempat kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan jemaat duduk kembali. Mari kita bersyafaat dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa pada masa-masa dunia masih menghadapi pandemik karena Corona-19, Engkau izinkan kami untuk bersekutu dalam ibadah yang kudus. Kami telah memuji, mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan sebagai pengikut Yesus ada salib yang kami pikul. Mungkin orang tidak menyukai kami, membenci, menghasut, menuduh, ingin menganiaya, membunuh kami. Ajar kami untuk selalu setia pada panggilan kami, agar kami tidak menjadi orang-orang yang murtad ya Tuhan. Kami percaya sebagaimana janji-Mu bahwa orang yang bertahan pada kesudahannya itulah yang akan selamat. Kami berdoa ya Tuhan, ajar kami untuk mengasihi sesama yang membenci, yang tidak menyukai pemberitaan dan kesaksian kami. Biarlah kami tidak menendam, kami tidak kecewa, tapi kami selalu menopang di dalam doa. Sebagai pelayan-Mu, hamba doakan bagi pemerintah bangsa dan negara, khususnya ketika bangsa negara menghadapi bahaya pandemi Corona-19. Semoga benar-benar dapat ditemukan vaksin yang bisa meningkatkan kekebalan dalam tubuh, bahkan juga sebagai penyembuh. Dan kami percaya bila Tuhan yang menolong, maka semua sarana prasarana vaksin itu akan membuat mereka yang mengalami penderitaan karena corona akan mengalami kesembuhan. Berkati semua tim medis, tenaga-tenaga kemanusiaan, khususnya ya Tuhan dalam pemulihan ekonomi di dunia ini. Kami doakan khusus bagi pemerintah bangsa dan negara yang kami cintai, bahwa ketika kami akan merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun, kami dibatasi pergerakan oleh karena Corona-19. Tapi biarlah kami mengambil hikmat di balik kemerdekaan ini, bahwa Tuhan tetap setia memelihara bangsa negara kami yang majemuk. Maka biarlah gereja-Mu ya Tuhan turut berperan dalam pembangunan di segala bidang. Dan anak-anak-Mu yang Kau libatkan sebagai TNI dan Polri, aparatur sipil negara, swasta, pekerja dan usaha akan diberkati oleh Bapa Surgawi. Kami doakan ya Tuhan jemaat-Mu yang ada di GP Pengharapan Cibinong, berkati mereka ketika ada di dalam penderitaan karena kelemahan fisik. Berkati semua tim dokter, obat-obat dan doa. Mereka yang bersyukur karena ulang tahun pada minggu berikut ini. Tuhan sempurnakan segala sukacita dengan pemeliharaan dan berkat-Mu. Bahkan ketika mereka berada di dalam beban-beban yang berat, pergumulan yang hebat, Tuhan Kau sediakan roh penolong yang menguatkan, menghibur. Kami doakan ya Tuhan, biarlah di dalam masa-masa persekutuan kami di rumah atau di tempat di mana kami berusaha dan bekerja, kami juga tahu ibadah itu adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan karena itu berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Untuk semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah rekaman minggu ini, baik kami sebagai presbiter yang bertugas organis dan multimedia,
kami percaya segala usaha kami akan diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang diambil dari Mazmur 50 ayat 14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati persembahan saudara. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Marilah jemaat berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur padamu dan memuji namamu yang agung itu. Siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Karena daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, kita akhiri ibadah kudus pada hari Minggu ini dengan mendengarkan amanat pengutusan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Injil Yohanes 15 ayat 8. Nyanyian penutup utuslah kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami menjadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa,
di dalam persekutuan Roh yang Kudus menyertai saudara sekalian. Kami persilakan jemaat duduk, kita masuk dalam saat teduh. Pelayan yang bertugas hari Minggu ini mengucapkan selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.